Ini saya izin nggak pakai kamera karena makin sore makin messy begitu ya, panas gitu. Jadi kita nyantai aja kuliahnya ya. Semoga tidak mengurangi esensi perkuliahan kita pada sore hari ini. Ini sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Ya, baik. Terima kasih atas konfirmasinya, Putri. Dan buat teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya. Kita di sore hari ini akan melanjutkan materi sistem tenaga listrik untuk sistem pembangkitan begitu ya. Dan nanti dilanjut malam terkait rangkaian ekuivalen dari motor maupun generator ataupun komponen yang ada di sistem tenaga listrik. Nah, teman-teman semua sebelumnya mohon maaf karena beberapa minggu yang lalu saya dinas sehingga baru bisa menggantinya di hari ini begitu. Jadi mohon kerjasamanya. Kita sama-sama belajar. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Oke, eh, terkait sistem pembangkit di sistem tenaga listrik, rekan-rekan perlu memperhatikan bagaimana sih pembangkit itu bertumbuh dalam suatu sistem tenaga listrik. Nah, di sini kita bisa merumuskan pertumbuhan pembangkit dengan fungsi eksponensial, yaitu hasil bagi antara produksi listrik dibandingkan dengan antara tahun kedua dan tahun ke-1 begitu, yang sama dengan fungsi eksponensial dengan fractional rate yang diasumsikan 6,2% dikalikan dikalikan dengan waktu begitu ya, waktu di tahun kedua versus tahun pertama. Nah, pertumbuhan pembangkit ini biasanya linier dengan gross national product dari suatu negara. Gross national product itu apa? Bisa aja kita lihatnya juga dari PDRB, eh, pendapatan kotor daerah begitu ya, dari gaji, dari pertumbuhan penduduk, kira-kira dari skala makro suatu negara itu ada begitu. Karena kaitannya konsumsi energi itu sangat berkaitan dengan kesejahteraan dari penduduk di suatu negara. Kita kalau perhatikan ya di negara maju, eh, konsumsi energi per kapitanya pasti lebih tinggi daripada negara berkembang. Karena mereka peralatannya itu udah fully elektrik gitu. Manasin air buat bikin teh nggak pakai kompor gas, tapi pakai microwave misalnya. Terus sepanjang tahun menggunakan heater dan air conditioner dan mungkin mesin cuci piring juga mereka punya, jadi nggak nyuci piring kayak kita pakai air biasa begitu. Nah, jadi eh, kadang kita perlu memperhatikan gitu ya, dalam suatu lokasi itu kalau kita mengamati pertumbuhan pembangkit itu sangat berkaitan dengan itu tadi, pertumbuhan penduduk di suatu negara dan pendapatan penduduk. Nah, di sini ketika kita ada decision ataupun keputusan untuk menambah pembangkit, kita perlu memperhatikan dua hal. Dalam perencanaannya, bisa saja kita lihat apakah total daya output yang akan dipasang ini bisa menyuplai beban, gitu kan ya. Lalu yang kedua, dengan kebutuhan daya yang dibutuhkan beban tadi, kira-kira ukuran dari unit pembangkitnya perlu berapa? Nah, ukuran itu bukan ukuran secara total dia bekerja terus sepanjang tahun, tapi perlu diperhatikan juga kalau ada maintenance, berapa unit pembangkit nih yang harus kita punya. Apakah tiga, walaupun yang dibutuhkan cuma dua, satunya nanti buat switch on, switch off kalau pas maintenance atau seperti apa. Jadi perlu banget kita memperhatikan dua hal ini gitu. Nah, terkait total daya output yang akan dipasang, itu ditentukan dari perkiraan permintaan pertama, antisipasi pertumbuhan permintaan, dan reserve capacity yang dibutuhkan. Mungkin kalau di sini perkiraan permintaan kalian bisa bayangkan lah ya,
berapa megawatt yang dibutuhkan beban, gitu kan ya. Kemudian antisipasi pertumbuhan permintaan, karena kaitannya sama penduduk, sama pertumbuhan penduduk atau bisnis tadi, gitu ya. Pendapatan, tentu itu juga adalah hal-hal yang bisa diproyeksikan. Misalnya semakin ITK dibuka, maka banyak eh, penduduk di sekitarnya, otomatis permintaan listrik bisa dipastikan meningkat. Berarti kalau dalam 10 tahun ke depan ITK bakal masih meningkatkan jumlah mahasiswanya, misalnya begitu, kita bisa mengantisipasi nih, dalam 10 tahun ke depan pasti ada penambahan permintaan. Gitu. Kalau reserve capacity, ini maksudnya apa? Reserve capacity adalah kapasitas daya yang dimiliki oleh total pembangkit untuk menyuplai beban. Jadi reserve capacity ini adalah nilai minimum yang harus dimiliki oleh suatu sistem tenaga listrik untuk bisa memenuhi kebutuhan bebannya. Nah, reserve capacity ini berarti ya kayak modal dasar daya yang dibangkitkan gitu ya. Jadi nggak boleh ngepres PG sama dengan PL gitu. Biasanya akan dinaikkan 1-5% daripada permintaan daya listriknya. Atau mungkin permintaan daya listriknya itu yang dilihat jadwalnya gitu ya. Peaknya di jam berapa, peaknya di bulan berapa, sehingga reserve capacity-nya bisa menutup permintaan daya dari beban. Sampai di sini suara saya jelas ya. PPT-nya bisa dilihat dengan jelas juga ya. Oke, jelas, Bu. Bisa, Bu, Oke, bisa. baik. Terima kasih. Nah, kita lanjut. Terkait pertumbuhan pembangkit tadi, setelah kita tahu akan ada pertumbuhan pembangkit karena adanya pertumbuhan permintaan gitu, tentu kemudian kita secara detail perlu melihat ukuran dari unit pembangkit kita untuk memenuhi kebutuhan tadi seperti apa. Nah, ukuran dari unit pembangkit dapat dikaitkan dengan musim yang ada gitu ya. Musim-musimnya ini bukan hanya musim cuaca, tapi juga musim-musim seperti ada FIFA World Cup, terus ada PON nih gitu ya, ada PON Pekan Olahraga Nasional, atau ada lomba berkuda gitu ya. Itu hal-hal rutin yang perlu diperhatikan selain karena cuaca tadi, karena kita jadi harus tahu di jam berapa dalam setahun permintaan daya listrik itu sangat tinggi. Dan itu tergambar dari load curve-nya. Load curve adalah kurva beban. Jadi teman-teman kalau ada yang sebut load curve, ya itu sebenarnya kurva daya listrik yang diminta beban dalam satuan waktu. Bisa satuan waktunya per 24 jam gitu ya. Jadi dalam 24 jam, di jam 1, gimana permintaan daya listriknya? Di jam 2 bagaimana? Jam 3 gimana? Sampai 24 jam, daya listriknya tersebut diplot dalam satu kurva tertentu. Kemudian, di sini ukuran pembangkit juga bergantung dengan total daya yang terhubung dengan grid. Kalau sistemnya sudah kita integrasikan antara satu dengan yang lain, tentu dayanya jadi bisa lebih banyak gitu kan ya. Dan dari situ kita berkaitan sama yang periode startup dan shutdown dari unit. Jadi karena pembangkit konvensional kebanyakan yang masih menyuplai kita, itu berasal dari PLTU ataupun PLTGU atau PLTG, itu adalah hal-hal pembangkit yang perlu panas, begitu kan ya. Dan untuk menciptakan panas itu mereka perlu membakar batu bara, perlu merebus air, sehingga perlu waktu untuk startup dan shutdown-nya. Nah, di sini hal tersebut harus diperhatikan karena akan mempengaruhi waktu operasional dari pembangkitnya. Dan kemudian eh, rencana perbaikan tadi itu perlu diperhatikan karena ya itu tadi ya, kita perlunya
3 unit pembangkit apa cuma 2 saja? Mengingat kita harus memperhatikan penjadwalan maintenance dari pembangkit. Jangan sampai karena maintenance atau karena kita cuma beli 2 pembangkitnya dipakai terus nggak pernah dirawat atau nggak pernah di maintenance gitu ya. Jadi bakalan efeknya sangat fatal gitu ya. Kalau tiba-tiba rusak dua-duanya, dah langsung berapa daya yang hilang dari sistem. Kemudian di sini efisiensi pembangkit versus ukuran pembangkit itu juga penting. Baiknya tentu kita punya pembangkit yang besar tapi skala daya yang dibangkitkan juga besar gitu ya. Jangan sampai ukurannya besar tapi daya yang dibangkitkan kecil. Karena ini kaitannya sama investasinya tadi. Kalau daya pembangkitnya besar, ukurannya besar, ya impas antara pembebasan lahan dengan daya yang dibangkitkan. Tapi kalau dayanya kecil tapi ukurannya besar, pasti dari ongkos shipping lebih mahal, dari ongkos konstruksi lebih mahal, dari ongkos tanah untuk membuat power plant juga lebih mahal. Jadi nanti cost of energinya lebih mahal, begitu. Nah, yang terakhir, ini unit pembangkit perlu memperhatikan harga per kilowatt hour versus ukuran pembangkit. Ya, ini tadi itu ya. Kalau ukuran pembangkitnya besar tapi daya yang dibangkitkan kecil kan nanti harga per kilowatt hour yang dihasilkan juga lebih mahal. Jadi nggak efisien. Itu kira-kira dari sisi unit pembangkit kita bisa menentukan gitu ya. Saya perlu beli unit pembangkit berapa nih yang terhubung ke grid. Dan itu harus dilihat sisi paling ekonomisnya seperti apa. Karena constraint kita, batasan kita ada di harga per kilowatt hour. Nah, di sini ada lagi beberapa faktor yang digunakan dalam pembangunan pembangkit adalah load factor. Ini faktor dari sisi teknis gitu ya. Kalau kita mau membangun pembangkit, kita perlu memperhatikan sisi teknisnya yang bisa dilihat dari faktor bebannya sendiri. Rumusnya apa? Rumusnya adalah beban dalam rataan waktu, dalam rataan interval waktu, dibagi dengan peak load-nya. Nanti kita bisa lihat energi yang dibutuhkan dalam 1 tahun dibagi dengan energi maksimum dalam 1 tahun, dikalikan dengan 8760 hari, hour, maka akan mendapatkan berapa nilai load factor-nya. Untuk menghitung beban rataan dalam satuan waktunya pun kita bisa hitung caranya dengan menghitung area di bawah load curve. Jadi di bawahnya sini itu dihitung, diukur, ya dibagi dengan 24 jam. Nah, jadi contohnya kalau pembangkit mempunyai peak load 1000 megawatt, tapi rata-rata yang dihasilkan di 350 megawatt, maka load factor-nya adalah 0,35 gitu ya. Jadi rataan dibagi dengan peak load gitu. 350 bagi 1000 jadi 0,35. Semakin banyak unit yang tidak digunakan dalam waktu selama setahun, biaya akan semakin tinggi. Kenapa? Karena harusnya harga itu dibagi dari investasi bagi daya yang diproduksi begitu. Ya, semakin banyak unit yang tidak digunakan, tentu daya produksinya semakin kecil, sehingga biayanya jadi semakin tinggi. Sampai di sini cukup jelas atau ada pertanyaan? Jelas ya. Di sini, rekan-rekan, kalau ingin connect, enggak nih. Waduh.
Halo, ini saya tadi terkoneksi apa enggak? Terkoneksi, Bu. Oh iya ya, jadi belum nggak ada putusnya tadi. Kalau dari saya tidak ada, Bu. Oh baik, ini karena nggak jawab, jadinya saya kira putus ya. Oke deh, saya lanjut lagi ya. Makasih konfirmasinya. Ini kok tadi tiba-tiba hilang ya? Oke, next. Selain load factor, kita perlu lihat capacity factor. Faktor kapasitas dari unit pembangkit. Dari unit pembangkit yang interaksinya dengan beban. Gimana cara ngitungnya? Capacity factor atau N itu bisa dicari dengan cara membagi beban rataan dengan kapasitas dari power plant. Contohnya, bisa aja di sini eh, kilowatt hour yang dihasilkan dalam 1 tahun dibagi dengan kapasitas dari pembangkit. Misalnya, kita punya pembangkit 10 megawatt, tapi sebenarnya kapasitas yang dihasilkan dalam setahun hanya 10 megawatt ya, 8 megawatt gitu ya. Jadi nanti 8 dibagi 10 dikali 8, 7, 60 hour. Jadi, jika rate capacity sama dengan peak load, jadi load factor-nya nanti akan sama dengan rate capacity. Jadi ini rating. Rating itu kalau di rumah kita kayak 1300 volt ampere gitu, atau 900 volt ampere. Walaupun kita punya rating segitu, tapi bisa aja konsumsi daya listrik kita nggak sampai 900 watt, cuma 800 watt misalnya, kalau dengan rate 900 volt ampere tadi. Nah, tapi ada kondisi di mana kalau kapasitas sama dengan peak load-nya. Kalau demikian, maka otomatis load factor sama dengan rate capacity. Di sini ada perbedaan antara load factor dengan capacity factor, yaitu namanya reserve capacity. Nah, ini tadi yang saya bilang bahwa reserve factor di sini bisa dihitung dari load factor dibagi dengan capacity factor. Jadi kalau load factor bisa sangat menghitung kemampuan sistem tenaga listrik untuk menopang beban-beban peak begitu. Kalau rate capacity untuk menopang average load. Tapi caranya adalah dengan intinya reserve factor bisa dihitung dengan membagi load factor dengan capacity factor. Ini boleh dicatat ya karena nanti bisa dihitung begitu. Ada lagi di sini demand factor. Demand factor adalah the actual maximum demand dibagi dengan total connected demand. Jadi, connected load sendiri adalah jumlah rating daya yang digunakan terus-menerus oleh konsumen. Nah, connected load ini adalah rating daya yang digunakan terus-menerus oleh konsumen. Berarti dia total daya yang ada pada suatu sistem, begitu kan ya. Dia jadi pembaginya, dan yang dibagi adalah nilai aktual. Berarti ini instan demand yang diukur, begitu. Untuk tahu demand factor. Kalau diversity factor adalah total dari semua grup konsumen individu dibagikan dengan actual peak load dari sistem. Jadi pembaginya adalah peak load dari sistem di jam berapa yang paling tinggi. Untuk yang dibagi adalah total individual customer. Nah, jadi ini diversity factor-nya sangat bergantung dari tipe konsumen yang sejenis. Nah, ini beberapa perbandingan antara load factor, base factor, dan capacity factor. Jadi kalau load factor dan capacity factor sama-sama average atasnya, tapi kalau load factor dibagi peak load, kalau capacity dibagi dengan kapasitas tadi. Untuk use factor sendiri adalah peak load dibagi plant capacity. Jadi gabungan antara pembaginya si load factor dan capacity factor. Peak load kalau dilihat ini kurva beban
beban dengan satuan waktu, peak itu yang paling tinggi dalam interval tertentu tadi. Load curve adalah ini beban ya, plot dari daya per satuan waktu. Di bagian bawahnya itulah nilai konsumsi daya listrik yang dibutuhkan. Average load adalah nilai rataan dari plot load-nya tadi. Begitu kira-kiranya. Sampai di sini lanjut ya. Di sini penentuan lokasi dan biaya pembangkit bisa dilihat dari beberapa hal teknis seperti ini. Jadi kalau kita pakai pembangkit konvensional yang tadi pakai sumber panas di sana, tentu untuk men-shutdown dari pembangkit ini butuh waktu kan untuk mendinginkan mesin-mesin yang panas. Macam kita kalau boiling water gitu ya. Macam kita kalau lagi ngerebus air, pancinya nggak langsung dicuci kan, tapi ditunggu dulu biar dingin sesuai suhu normal, baru bisa dicuci. Nah, ibarat itu bisa juga disandingkan dengan pembangkit, sistem pembangkit kita. Karena sistem pembangkit kebanyakan terbuat dari bahan-bahan baja, metal yang begitu, jika dia mau di-shutdown karena maintenance atau memang lagi jadwalnya off, kita butuh cooling water. Cooling water untuk mendinginkan komponen dari pembangkitan tadi. Cooling water ini bukan disiramkan ke dalam boilernya ya, tapi lebih kepada butuh air yang panasnya biasa untuk disalurkan mendinginkan air panas hasil olahan proses tadi. Kemudian kita butuh juga bagaimana sih bahan bakar itu tersedia di sekitar lokasi pembangkit. Jangan sampai karena kita mau bikin pembangkit biomass, pembangkitnya secara teknologi mirip sama PLTU, tapi secara bahan bakar ternyata misalnya kita mau pasang biomass power plant di Balikpapan, biomassnya sendiri dari Nusa Tenggara Timur gitu kan, jauh sekali. Jadi ketersediaan bahan bakar juga jadi penentu lokasi pembangkit. Sebisa mungkin bahan bakarnya dekat dengan lokasi pembangkit. Demikian pula dengan jarak dari pusat permintaan beban. Jarak ini berpengaruh agar tidak terjadi rugi-rugi saluran yang besar. Semakin dekat jarak, tentu rugi-rugi salurannya kecil, sehingga lossesnya lebih kecil. Nah, di sini biaya lahan termasuk area untuk pelebaran, maintenance, workshop, dan storage yard juga penting. Jangan sampai pembebasan lahannya mahal gitu ya. Karakteristik tanah tentu agar pembangkit itu tidak mudah meledak, atau ibaratnya kalau mau masang nuklir lah, kita perlu memperhatikan apakah lokasinya itu rawan gempa bumi atau tidak. Jadi karakteristik tanah ini penting agar plan-nya itu sustain. Lalu ada arah angin dan air dari sumber cooling water. Arah angin dan air dari sumber cooling water ini kalau teman-teman nanti KP begitu ya, dan KP-nya di pembangkit listrik tenaga uap atau tenaga gas misalnya, atau tenaga gas uap begitu ya, combined cycle, kalian akan lihat cooling tower. Cooling tower itu mendinginkan air proses dengan buku-buku buku-buku tower begitu. Jadi airnya yang panas itu dikucurkan dari atas, pakai gravitasi ke bawah, dan buku-buku si towernya menara tadi itu ada kayak celah-celahnya sehingga dapat sumber pendinginan alami dari angin. Makanya arah angin juga penting. Selain itu, bisa meminimalkan polusi udara dan air. Meminimalkan polusi udara dan air itu tadi ya, kalau air panas langsung dimasukkan ke selokan, bisa membunuh biota yang ada di selokan tersebut. Jadi juga penting untuk diperhatikan suhu maupun kandungan dari air proses tadi. Jika menggunakan batu bara, perlu diperhatikan lokasi pembuangan abu. Makanya juga ada ash capture gitu ya, untuk menangkap abu yang ada hasil pembakaran.
agar bisa mengetahui kalau efisiensi dari PLTU itu baik apa enggak. Kalau banyak abunya ya berarti teknologinya perlu diperbarui. Nah ini jika jauh dari kota, akomodasi untuk pekerja harus diperhatikan agar pekerjanya bisa lebih sejahtera juga dan bekerjanya tidak jauh gitu ya dari lokasi power plant. Lokasinya mudah dijangkau, punya tingkat keamanan tinggi, dan tentunya perlu diperhatikan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir, kepadatan penduduk dan bahaya gempa buminya harus diperhatikan. Ini kalian tahu kan isu yang terbaru tuh ada Jepang mau membuang limbah nuklir, bahkan sudah gitu ya ke laut. Dan itu akan berlangsung selama 30 tahun lamanya gitu ya, pembuangan limbah nuklir. Nah, itu jadi isu yang baru sekarang, isu lingkungan ya. Nah, di sini setelah kita tahu gimana sih lokasi yang baik untuk dipasang pembangkit, kita juga bisa menentukan biaya pembangkit. Biaya pembangkit itu terdiri dari fixed cost, operation and maintenance cost, biaya bahan bakar, dan daya yang diproduksi dalam setahun atau energi yang diproduksi dalam setahun. Nah, fixed cost itu terdiri dari bunga bank, asuransi, pajak, investasi, dan biaya konstruksi termasuk lahan. Kalau operation and maintenance termasuk gaji pegawai, overhauling peralatan alias maintenance, perbaikan spare part, penambahan air sama oli, dan lain sebagainya. Kalau bahan bakar tentu tergantung dia teknologi apa. PLTU, PLTG. Kalau PLTU butuh batu bara atau biomass, PLTG butuh solar, biasanya gitu kan ya. Gas, dan eh, gasolin lain lah yang bisa digunakan sebagai bahan bakar dari pembangkit. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum? Belum ada, Bu. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini terkait pembangkit tenaga listrik yang konvensional gitu ya. Konvensional itu ada banyak, ada PLTA, diesel, uap, gas. Nah, rekan-rekan di sini bisa lihat bahwa kalau PLTA, PLTD, uap, dan gas ya sebagai bahan bakarnya kan yang membedakan. Nah, bagaimana dengan prinsip teknisnya, prosesnya, apakah akan berbeda satu sama lain? Nah, kita lihat di sini gitu ya. Kalau PLTA dia berasal dari energi potensial air yang diubah menjadi energi mekanik oleh turbin, dan turbin itu bergerak sebagai prime mover, penggerak utama dari generator yang ada di PLTA agar energi mekanik dari putaran turbin bisa menghasilkan energi listrik. Nah, karena perlu energi potensial nih, makanya biasanya PLTA itu ada damnya, ada ketinggian air berapa, dan ada pipa penstock untuk mendapatkan kecepatan aliran air dengan nilai tertentu. Permasalahan di tenaga air butuh biaya investasi yang tinggi karena kita harus membuat dam, begitu ya. Dan juga sangat bergantung dengan kondisi geografis karena potensi airnya seberapa banyak nih gitu. Nggak bisa nilai-nilai yang biasa-biasa aja gitu untuk kuantitas airnya. Perlu eh, air dalam skala besar. Jadi kalau nggak dekat sama sungai atau memang waduk begitu, tentu susah sekali untuk membangun PLTA karena nggak ada airnya gitu. Nah ini potensi tenaga air itu bisa sangat bermanfaat kalau kita pakai PLTA. Kita dapat dengan mudah membangkitkan daya listrik secara teratur karena tinggal membuka gate airnya saja. Dalam 5 menit, daya listrik yang dibutuhkan bisa segera dibuat ataupun dikirim ke beban. Airnya sendiri dapat diperoleh dengan bebas karena di Indonesia air itu tidak bayar begitu. Kalau di Amerika
air hujan itu nggak boleh ditadah secara sembarangan. Itu nggak boleh kita bikin rain water harvesting secara pribadi. Karena air yang turun itu akan dikelola oleh pemerintah. Karena di Amerika eh, benuanya luas, sumber airnya sedikit, gitu kira-kiranya. Ini adalah hal yang sangat berbeda dengan di Indonesia ya. Kemudian penggunaannya paralel dan multiguna. Nah, air sendiri kalau kita manfaatkan untuk menghasilkan energi listrik sangat bergantung dari volume aliran dan tinggi air yang dijatuhkan tadi. Nah, ini contohnya, kita kalau lihat PLTA, komponen utamanya adalah reservoir air yang dikelola dengan bendungan begitu. Terus ada pipa penstop di sana yang langsung terhubung karena perlu energi potensial, energi jatuhnya gaya yang dihasilkan dari air dengan volume tertentu tadi. Jadi dihubungkan dengan penstop langsung menuju ke turbin. Nah, turbin inilah yang menjadi penggerak generator dan pada akhirnya generator bisa mengeluarkan energi listrik. Gitu ya. Jadi di sini eh, prosesnya kurang lebih seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sehingga energi listriknya untuk bisa sampai ke pelanggan perlu dinaikkan dengan trafo step up. Gitu. Ini contohnya kalau dari penampang yang berwarna begitu ya gambarnya. Enaknya pakai PLTA ya airnya cuma dilewatkan aja, nanti bisa masuk ke aliran sungai lagi gitu. Jadi ini kayak tidak tidak berdampak, tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan, kecuali pembebasan lahannya ya. Kalau ternyata potensi airnya berada di hutan lindung, tentu itu jadi masalah ya. Kita mau bikin listrik apa mau konservasi hutan ya? Begitu kira-kiranya. Nih contohnya ya, komponen PLTA perlu danau seluas ini gitu. Bahkan sebenarnya ada potensi lain ya, dari PLTA bisa jadi tempat wisata gitu. Ini dam ataupun bendungan yang perlu dibuat dengan ketinggian tertentu. Kita lihat nih, ini tinggi banget, sedangkan ini rendah banget. Berarti gaya jatuhnya bisa sangat besar dan energi yang dihasilkan bisa sangat besar. Powerhouse-nya biasanya di sini aja, dan turbin dan generatornya biasanya agak mendelep gitu ya, agak tenggelam. Jadi setinggi di bawahnya permukaan air ini. Nah, ini untuk intake-nya butuh gate, dan filter itu dibutuhkan untuk menyaring kotoran-kotoran dari danaunya gitu ya, biar yang masuk ke penstock itu murni air, bukan bukan rumput ataupun ikan-ikan. Ini control gate, lihatlah. Ini kan kayaknya ini di Niagara Falls ini bisa jadi ya, karena ini orangnya loh segede ini, dan as dari turbinnya segede ini gitu ya. Generatornya segede ini gitu. Gede banget, dan wajar kalau damnya juga besar. Ini penstock. Penstocknya bisa terlihat seperti ini atau bisa juga ditanam, dan dia harus diukur atau diatur dengan kemiringan tertentu. Rekan-rekan perlu tahu prinsip kerjanya agar ketika TA nanti misalnya ditanya daya listriknya dibuat dari mana, bagaimana proses PLTA itu terjadi gitu ya, atau energi listrik yang dibangkitkan PLTA bagaimana cara cara prosesnya. Nah, kalian harus bisa menjelaskan itu. Nah, kalau powerhouse sendiri terdiri dari generator, trafo, dan turbin. Itu untuk eh, komponennya. Komponen lainnya yang tentu penting adalah turbin air. Turbin airnya biasanya modelnya tadi itu ya, dia menelungkup gitu, dan generator ada di atasnya. Turbin itu ada banyak, dan ada turbin Kaplan, turbin eh, berbagai macam tergantung tinggi head dari damnya. Setelah dari turbin dikoneksikan dengan generator. Generator, apa itu generator?
Generator adalah alat yang mengubah energi mekanik dari putaran turbin menjadi energi listrik. Jadi dengan adanya putaran, medan elektromagnetiknya itu saling memotong saf tembaga di sini dan bisa menghasilkan tegangan eksitasi yang kemudian menjadi energi listrik di tegangan terminalnya, terminal keluaran dari generator. Dan tentu yang diperlukan lainnya adalah trafo. Trafo untuk bisa menyalurkan energi listrik ke saluran transmisi. Nah, ini contoh-contoh PLTA ya. Ada PLTA run of river. Jadi, aliran sungai yang seharusnya kita cut di tengah-tengah untuk bisa dipasangin powerhouse di sini. Ya, jadi dia dialirkan di sini dan di sini nih biar bisa dapat gaya jatuh yang baik dengan ketinggian head tertentu sehingga bisa menghasilkan pembangkit listrik yang diinginkan. Nah, ini kalau pakai bendungan skala besar dan teman-teman tentu bukan hanya tahu prosesnya tapi tahu cara menghitungnya. Jadi, kalau PLTA sangat bergantung dari debit air dengan satuan meter kubik per detik, lalu ada ketinggian jatuh air, tinggi air terjun, meter tingginya, dan di sana tenaga air yang dihasilkan adalah perkalian antara gravitasi dengan debit air dengan tinggi terjunan air tersebut. Nah, kemudian tenaga yang digunakan untuk memutar turbin air bisa pakai horsepower begitu ya di sini. Selain watt, kita bisa pakai horsepower untuk menentukan besaran daya. Nah, di sini ada efisiensi dikalikan dengan 13,33 Q debit air, head, dan H adalah tinggi dari terjunan airnya. Dan tenaga untuk memutar generator adalah efisiensi generator, efisiensi turbin dikalikan dengan intinya ini adalah efisiensi generator dikalikan dengan PT tadi. Tadi dapat rumus sebagai berikut. Oke, itu dulu. Kira-kira ada pertanyaan untuk PLTA? Bisa lanjut? Lanjut. Lanjut ya. Ya, maaf ya. Ini teman-teman sudah mulai drain energinya ya. Udah mulai lelah letih lesu ya. Semoga nanti masih semangat abis maghrib ya. Lanjut, ini PLTD. Kalau PLTD, dia nggak pakai energi potensial. Tapi dia sebagai penggerak mulanya, dia menggunakan mesin diesel. Intinya mesin diesel ya kayak mesin motor kita itu loh, yang pakai bensin. Jadi ada bahan bakar solar yang dibakar, kemudian ada energi mekanis yang timbul akibat adanya gerakan dari piston-piston motor, begitu. Motor bahan bakar, jadi motor bakar dia itu. Jadi gerakan mekanisnya timbul akibat adanya pembakaran bahan bakar dan menggerakkan piston-piston. Nah, gerakan mekanis ini yang ditangkap oleh generator dan kemudian digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Ini contohnya ya, jadi BBM dimasukin ke mesin diesel, lalu gerakan mekanisnya ditangkap oleh generator, digunakan untuk menggerakkan generator. Ini contohnya di PLTD sendiri yang paling penting tentunya adalah penyimpanan bahan bakar, karena itulah penggeraknya nanti. Bahan bakar ada penyaringnya untuk memastikan pembakarannya sempurna. Lalu ada tangki penyimpanan bahan bakar sementara dari bahan bakar yang udah terfilter tadi. Pengabut, pengabut itu ibaratnya kayak pancingannya supaya si mesin diesel bisa bekerja. Kayak mancing pompa kalau supaya bisa jalan gitu loh. Jadi diabut, di pengabut gitu ya. Dibuat kabut dari bahan bakar gasnya tadi. Bahan bakar yang dibakar. Lalu masuk ke mesin diesel, ada turbocharger, terus ada penyaringan gas pembuangan.
Nah, piston-piston dari PLTD ini, dari mesin bakarnya itu ada di sini, di turbocharger. Sehingga ketika piston sudah bergerak, eh, gas yang sudah hasil dibakar tadi kan akhirnya ada sisa pembakaran. Sisa pembakarannya keluar lewat knalpot, begitu ya. Jadi tempat pembuangan gas dan di sana pistonnya sendiri bergerak langsung untuk memutar generator. Seperti biasa, generator menangkap energi mekanik untuk kemudian diubah jadi energi listrik, dan energi listrik yang dihasilkan di terminal generator dinaikkan melalui trafo untuk dikirim ke pelanggan lewat saluran transmisi. Nah, di sini kalau dilihat mesin bakarnya seperti apa sih? Eh, ini contohnya bahan bakar disimpan di tangki penyimpanan dulu gitu ya, baru masuk ke penyimpanan sementara yang sudah disaring, baru dialirkan ke pengabut tadi. Pengabut alias nozzle. Nozzle kayak di film Fast and Furious ya. Nah, terus ada kompresor udara bersih yang dimasukkan ke tangki udara start, kemudian dialirkan ke turbocharger. Disinilah tekanan dan temperatur udara dinaikkan terlebih dahulu hingga mencapai suhu 600 derajat Celcius. Jadi pembakarannya perlu temperatur yang sangat tinggi. Ini kayak di hukum Carnot gitu ya. Jadi ada proses entropi dan entalpi di sana. Nah, kemudian ketika sudah suhu dan tekanannya tercapai, di situ dimasukkanlah udara tersebut ke combustion chamber, sehingga kemudian dimasukkanlah BBM dan terjadilah pembakaran. Di dalam mesin diesel terjadi pembakaran begitu ya, dan prosesnya ini butuh udara murni dan pada akhirnya nanti menggerakkan piston. Jadi ini akan bergerak pistonnya, maju mundur begitu ya, akibat adanya pembakaran yang tadi sudah dikondisikan memiliki temperatur dan tekanan yang sangat tinggi. Jadi dia akan geraknya cepat banget gitu. Dan di ruang bakar sendiri terjadi ledakan yang menyebabkan energi mekanik tadi itu ya. Gerakannya itu karena ada ledakan di ruang pembakaran. Dan inilah yang menjadi engkol dari generator gitu ya. Jadi engkol generator agar mendapatkan energi mekanis. Nah, ini contohnya. Jadi kalau PLTD sangat bergantung dari mesin diesel berapa langkahkah yang dia pakai. Kalau mau yang efisiensi tinggi adalah mesin diesel 4 langkah. Kalau yang pembakarannya tidak terlalu baik, yang diesel 2 langkah. Jadi intinya langkah ini eh, jumlah dari piston yang digunakan di dalam mesin diesel. Ya, itu mungkin kiranya untuk mesin diesel ya, baik 2 langkah maupun 4 langkah, kurang lebihnya sama, di mana pembakaran di combustion chamber-nya itu butuh tekanan dan temperatur yang tinggi. Jadi bisa dibaca kembali rekan-rekan untuk detailnya gitu ya. Nah, ini contoh yang 4 langkah. Langkah hisap kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Oke, ini bisa kita skip. Intinya ada perbedaannya antara 2 langkah dan 4 langkah. Jadi kalau dilihat dari bahan bakar yang diperlukan, bahan bakar di mesin 4 langkah itu lebih sedikit daripada 2 langkah. Namun kalau dari hasil gerakan pistonnya begitu, ternyata lebih responsif yang 2 langkah daripada yang 4 langkah. Nah, kalau di 4 langkah, tapi dia menggunakan oli dan tidak tercampur dengan bensin, sehingga pembakarannya tentu lebih baik begitu ya daripada yang 2 langkah. Dan inilah daya yang dihasilkan dari PLTD. Rekan-rekan bisa hitung dengan tekanan efektif ini dikalikan dengan volume langkah silinder dikalikan dengan jumlah silindernya
dibagi dengan 450.000 A. A ini sangat bergantung dari tipe mesinnya, 4 langkah 2. Kalau tipe 2 langkah, A sama dengan 1. Maka kita akan dapat daya yang dihasilkan. Nah, PLTD ini sistem pembakarannya sederhana, startingnya mudah karena kayak nyalain motor begitu, bisa ditempatkan dekat dengan beban, jadi rekan-rekan bisa mulai mengamati apakah benar PLTD berada dekat dengan beban. Ada nggak PLTD di sekitaran Balikpapan? Dan ukurannya memang kecil-kecil aja kah? Gitu. Dia bisa digunakan untuk melayani beban puncak atau daerah terpencil karena tadi itu proses startup-nya sebentar. Dan eh, eh, cepat begitu ya dibandingkan dengan PLTU dan PLTG. Cuma kekurangannya adalah bahan bakar yang sangat mahal karena perlu solar dan pakainya solar industri begitu. Terus menimbulkan polusi karena proses pembakaran bahan bakarnya tadi ternyata ada yang bercampur dengan oli, memerlukan pemeliharaan rutin dan tidak bisa dibebani overload pada waktu yang panjang. Karena nanti kepanasan, ya kan ya? Karena ada proses pembakaran sana, kalau dia berjalan terus-menerus, bisa panas sekali dan mempengaruhi material dari PLTD itu, komponen di PLTD. Ya, itu dulu mungkin untuk sesi pertama. Nanti kita lanjut di PLTU dan PLTGU setelah di jam 7. Gimana rekan-rekan bisa dipahami? Kita istirahat dulu ya. Ya, Bu. Nanti jam Baik, 7 Bu. kembali lagi di link yang sama ya. Baik, Bu. Semangat ya, Sabtu-Sabtu bersama saya ya. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi jam 7. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.